When it stays on. When it stays on, lad. Selamat datang di channel bola yang belum ada namanya ini. Kali ini kita akan bahas event atau hajatan bola paling besar di abad ini. 4 tahun sekali. 4 tahun sekali, tahun 2026. Kita akan bahas hajatan bola dunia 2026. Kita bakal review tuh squad-squad negara yang top. Ada 8. Betul. 8. 8 negara yang menurut kita kayaknya Cocok untuk dibahas. paling jago, ranking dunia paling tinggi. Oh enggak kan, maksudnya kan enggak. juga Itu ya. kan ada yang enggak Oke. Kita akan bahas Mulai aja negara dari pertama yang- dulu nih. Hilang. Mulai aja produser. Halo. Mulai dari Yaudah. Kita akan mulai dari yang pertama, Portugal. Obrigado. Calon juara juga nih. Amin, Boleh. ya Allah, amin. Karena Portugal ini di tiap campaign itu dia maksudnya nggak terlalu di apa ya, Jelek. orang tuh nggak Ya, banyak kok gitu sih? Kok nggak banyak jelek? orang notice Nggak karena banyak orang notice. orang-orang tuh pada Banyak, jagoannya Is. tuh Banyak. ya maksudnya Ronaldo. nggak yang oh nih calon juara nih, kayaknya enggak ya, kayaknya orang-orang tuh pada milih tuh Prancis. Iya. Ya kan, Portugal nih pemenang apa kemarin tuh Nation League. Nation League ya. League. Itu kan nggak ada yang nyangka kan, maksudnya Yeah. Portugal menang Nations League. Kali ini orang-orang naruh ekspektasi tinggi ke Portugal. Menurut kalian Portugal akan deliver gak di hajatan dunia tahun ini? Sebagai- Menurut kalian gimana? Sebagai ketua fans khusus Bruno Fernandes di Jakarta Selatan, saya Iya gimana? kalau saya karena campaign Bruno kemarin lagi bagus banget, 21 assist di Premier League, mecahin rekornya Thierry Henry dan juga KDB. Dan tidak bermain di Eropa sama sekali. Wow. Cuma di IPL saja. Wow. Menurut gue genuinely berpikir bahwa Portugal akan go all the way, at least final, at least. Tapi apakah kalau Bruno perform, apakah Ronaldo bisa deliver convert asisnya Bruno itu jadi gol? Apakah menurut lu Ronaldo bisa memanfaatkan peluangnya Yang diberikan dengan oleh baik? Bruno. Menurut lu gimana? Menurut gua, Ronaldo tahun ini ya. menurut gue, walaupun kita tahu umur Ronaldo udah gak muda ya, cuman menurut gue, Tua. wes yang gitulah. Bener, maksudnya emang sudah tua. Cuman tetap jago. Iya, tetap jago, betul, ngomongin jago ya. Maksud gue kualitas yang dibawa sama Portugal ini nggak cuma Ronaldo doang juga soalnya gitu Tengahnya. kan. Tengahnya bagus. Yang bisa kita lihat tengahnya nih menurut gue midfield trio yang paling bagus di World Cup season ini. Dekat tahun ini. Setuju. Semuanya on Vitinha, fire. How Neves, Vitinha, Wolf Jack sekarang menjadi pemain yang back to Betul, back Champions League. Benar. How Neves hampir ke MU cuman Hampir ke MU dari Benfica, hampir Iya, itu. hampir. Sayang banget. Oke kan midfieldnya kan oke. Cuman kan kita lihat nih front three-nya Portugal ada siapa nih? Yang Ada pasti kan Leo. ada Ronaldo. Leo kayaknya absen ya? Pasti ya? Ya, kita belum tahu hukumannya belum bakal tahu ya. bakal Depannya dijadiin siapa ke- aja sih Portugal? Kan Ronaldo ada striker, Gonzalo Ramos, Gonzalo ada João Ramos. Felix, Joao Felix. ada Francesco Conceição. Conceição, Hmm. ada Bernardo bisa main di wing kanan, Boleh. ada Rafael, ada Gonzalo Pedro Guedes. Neto. Ronaldo nggak bisa main akumulasi. Emang dia kenapa? Pedro Neto. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble, and I don't want to be in big trouble. Oke. Enggak apa-apa. Oke, Portugal menarik nih. Karena Bruno yang lagi on fire fire. didampingi sama midfield yang lain yang lagi on fire banget. Ada Menurut Champions gua- League winner, ada menurut Vitinha, sama satu lagi siapa? João Neves. Joao Neves juga Champions League Menurut winner. gue hot takes-nya di Oke, Portugal ini cuma satu, Dalot harus starting. Waduh. Oke, boleh. Menurut lu ada gak yang pemain Portugal yang menurut lu underrated banget yang harusnya bisa masuk ke squad tapi enggak? Enggak ada Kayaknya sih. enggak ada ya, udah. Paling palinya Udah kepandai doang, semua misalnya Iya. palinya. Enggak, palingnya nggak bagus. Oke. Palingnya nggak bagus. Itu Jauh. tapi baik emang Tottenham. Standarnya jauh. Bukan Jauh. emang Tottenham yang jelek. Enggak. Emang palingnya Tottenham semua jelek. Oke. Yang bagus kan cuman Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves. Ruben Neves masih kayak. Cuman Bruno Fernandes gak ada yang bisa ngalahin di dunia ini sih. Oke, kayaknya Portugal cukup kali ya.
Bruno Fernandes bisa lanjut, cuman Portugal cukup di situ. Oke, kita lanjut ke negara top kedua ya. Ada Prancis. Allez les Bleus. Oke, ada Prancis, salah satu Favorit kayaknya ya? satu-satunya squad yang kedalaman squad itu kayaknya Dalam. Wow. 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 Ngeri. Wow. kayaknya Itu ngeri apa? banget. Kayaknya ngeri banget nih. Squad ini kayaknya maksudnya gitu? siapapun pemain yang dipasang itu udah pasti bagus semua. Siapapun. Udah pasti. Maksudnya kalau mau dibongkar pasang pun kualitasnya nggak jauh Pasti, beda iya, gitu benar. ya. Jadi kalau ada yang cedera satu kayaknya nggak terlalu pusing nih di dia. Masih ada. Tapi yang bisa kita ingat juga Saliba tuh cedera Is. Iya. Iya. Oke. Itu apakah akan ngaruh dengan penggantinya yang mungkin masih ada Benjamin Pavard, ada siapa lagi ya back Prancis tuh? Ibrahima Konate. Ibrahima Konate yang kebetulan kita syuting ini setelah kemarin Prancis lawan Ivory Coast di mana dia bikin kesalahan gitu. Apakah Karena ada Bruno backline-nya ini masih steady kah atau enggak, kita juga belum Cuman tahu. kan kita nggak bisa judge dari friendly match kan. Kita ngelihat nih di turnamen nanti. Cuman gue nggak expect Prancis bakal tergelincir ya di World Cup karena ya dengan skuad semewah ini sih nggak mungkin ya karena mereka mentalitinya tuh luar biasa banget ya. Jurus-jurusnya udah keluar juga Cherky kemarin ya. Iya. Ya. Dan Ya, itu cuman a glimpse dari yang bisa Cherky lakukan di Piala Dunia nanti. Dan juga potongan dari produser kita yang bilang Cherky akan main pasti, dia bilang gitu, akan starting. Oke. Ya. Oke, Cherky bakal starting. Di starting 11. Oke, menurut lu lini depannya Prancis ini kan banyak banget ya, maksudnya yang jago kan banyak Iya, banget. Menurut lu versi masing-masing siapa pemain yang layak masuk starting 11-nya Prancis? Front three ya. Masing-masing. Boleh. Atau ada harus Ya ada front, CA-nya. ya terserah mau posisinya, mau dilihat posisinya. Kalau menurut gua maksudnya Olise harus formasinya. Olise. Dead set Olise starting. Olise kanan. Olise kanan. Olise kanan, boleh. Karena Dembele kita bisa lihat juga dari kemarin final gol penaltinya two footed, memang pemain yang sangat ini ya dikaruniakan oleh Tuhan gitu, kecuali di Barcelona. Nah, kita bisa lihat juga mungkin dia bisa main di kiri, Mbappe di tengah. Gue masih percaya kayak gitu bisa sih. Atau ditukar juga Mbappe di kiri karena kita lihat juga dia di Real Madrid kan sukanya banget nih ke kiri-kiri banget gitu kalau main. Mungkin Dembele bisa di tengah. Kalau Olise di kanan gitu. Boleh. Kalau lu Bill gimana Bill? Squad lu gimana? Cukup mirip tadi sama Mono. Cuman kayaknya kalau untuk Mbappe dia kayaknya sayang untuk di striker. Harus emang di Mbappe? LW dia Mbappe. Mbappe. Iya. Oke. Terus dia bakal masuk ke tengah gitu. Jadi menurut lu Cherky di belakangnya kalau misalnya striker siapa lu tadi? Kalau dari gue sendiri Dembele bisa, Dembele Thuram striker. dan Thuram yang di kemarin Apakah dimainin juga Cherky di belakangnya Dembele atau gimana? Cherky menurut lu starting 11 enggak? starting 11 banget Ditaruh karena di dia mana? bisa tuker-tukeran sama Olise, misalnya Olise-nya agak ke tengah, dia ngisi di kanan. Kayak kemarin aja main. Mungkin kayak PSG banget berarti mainnya ya, karena fluid sekali kan. Kita lihat front three PSG ini semua Dui bisa di kanan, Dembele bisa di kanan, Dembele bisa di kiri tiba-tiba. Bisa. Ya cuman kan ini sekali lagi ini kan bukan PSG ya, maksudnya ini kan Deschamps punya tactical sendiri ya, kebutuhan pemain juga sesuai yang Deschamps ya butuhin gitu maksudnya. Mbappe juga ya secara nggak langsung dia kapten, pasti dia ada punya ininya sendiri. Berarti kesukaannya. due Drop. bench. Iya, Due bench. Dua bench. Oke, menarik. Menurut lo Prancis bisa nyampe final gak di tahun ini? kalau ada Bruno Fernandes sebenarnya bisa. Waduh, Bruno lagi. Enggak. The best Bruno Guimaraes. Wah. Let's be Kontroversial banget. kontroversial banget. Menurut lo gimana? Menurut lo Prancis bisa masuk ke final apa enggak? Bisa. Kalau Kalau nggak ketemu bisa. Spanyol duluan. wow. Serius, kalau nggak ketemu Spanyol atau Gua Portugal. ngelihat Spanyol itu, Tar dulu Prancis dulu. Oh iya, gua Prancis menurut lo masuk final apa enggak? gue ngeliat Prancis tuh Nah, dibandingin Spanyol masih lebih klinikal gitu loh. Masih pemain klinikal depan. Prancis. Masih lebih klinikal. Jadi menurut lo Prancis Jadi menurut bisa gua masuk Prancis final? bisa masuk final. Oke, menurut lo Gitu. Prancis final apa semifinal apa juara apa gimana menurut lo?
Minimal semifinal seharusnya kalau nggak ketemu bagan-bagan yang Minimal benar-benar susah. semifinal. Ya sulit maksudnya. Itu. Ketika lu udah di apa namanya Oh, sama. fase atas, lu pasti Iya, ketemu tim iya, besar iya. gitu. Iya, kalau ngomongin final ya, Ya menurut lu aja. chance-nya besar bisa banget karena udah kebukti. Iya. 2 kali sebelumnya dia udah nyampe final, juara 1 kali, juara 2 kali. Satu kali. 1 kali kalah sama Argentina. Ah iya benar. Tapi kan Dan itu penalti cuman loh, kan itu dan itu hampir penalti. hampir juara juga. Ya, itu Maksudnya, makanya itu Yang penalti juga loh pas- kalahnya. Oh iya Argentina. dan cuma squad tahun ini pun lebih attacking Iya. dibanding yang 2022 kan. gitu. Ya. Tapi itu semoga aja defense-nya nggak ke expose banget Nggak ya. ngaco, Takutnya ya. itu. Itu aja sih Oke. kelemahannya Perancis. Oke, itu berarti Prancis sudah kita bahas. Kita Next lanjut. negara yang menarik nih. Kayaknya debutnya Nagelsmann ya di Ya, Piala Dunia, Piala ya, Dunia ya, karena Piala Dunia kemarin kan hancur lebur ya, Wah. Jerman ya. Sangat Jangan disayangkan dibahas. nggak lolos grup. Tapi itu Jangan tipis dia itunya. Mungkin Dan ada ya Jerman nih Slip aja, kayaknya slip. Ya, slip. bukan underdog ya, tapi salah satu yang Orang tuh nggak berekspektasi. udah nggak ngelihat Jerman tuh sebagai tim yang bisa bersaing di atas kali ya, karena beberapa tahun terakhir kan menurun banget. menurun kalau Jadi kayaknya menarik banget nih, maksudnya melihat Jerman di tahun ini nih, apakah bisa perform dengan skuadnya yang bisa dibilang kayaknya lebih baik dari 2022 ya untuk attackingnya ya. Enggak juga? Enggak juga sih. Ya maksudnya dengan addition adanya Musiala dan Florian Wirtz kan juga itu sangat ini ya berbahaya kalau bisa dilihat ya. Cuman yang menarik dari Jerman itu satu adalah siapa yang bakal memegang starting 11 di posisi striker tombak gitu. ya. Iya, ujung tombak. Pilihannya siapa? antara Undaf, Nick Havertz, ada Nick Woltemade. Woltemade, Nick Woltemade, Kai Havertz, Dennis Undav. Undav. Nah, menurut lu siapa? Menurut lu Bisa siapa juga yang Burkhardt. Kai kayaknya enggak, Havertz. Kayaknya pasti cuman yang dipanggil yang di MT itu. maksudnya yang pasti starting tuh yang Kalau- experience gitu. Iya. Kai Havertz. Wah, Menurut lu kayak Havertz? Karena performance-nya di Arsenal, Karena performance di Arsenal terus sebelumnya dia juga udah ikut Piala Dunia, pasti udah ada experience-nya gimana tegangnya dan hampir lolosnya itu kan Benar, digolin benar, juga benar, tuh. benar, Jadi benar. man of the match Benar, terakhir benar. kemarin yang di World Cup. kalau menurut lu Match terakhirnya. strikernya Jerman? menurut gua nggak punya masalah sebenarnya sama Kai Havertz, cuman menurut gua Undav udah harus starting. Untuk Piala Dunia? Yang paling jauh dari list gua adalah Kai Havertz karena maksud gua yang bisa di Ultimate jarang World- main. Iya, tapi yang di Experience-nya nggak ada. yang di yang disumbangkan oleh Woltemade dan Kai Havertz tuh gak beda jauh. Gitu loh. Sama-sama physical tinggi, target man bilangnya, cuman bisa sama-sama technical juga. Cuman menurut Jadi gua kayak Undav, Havertz dong. Undav jauh lebih klinikal dari mereka berdua. Gua personally juga setuju. Season ini juga Gua Undav setuju banget sama Nabil kayak Havertz. Pertama, Kesini udah mulai. Kai Havertz itu selalu perform di Big game. big game. Ya, Dia big benar, game players. Pertama, kedua, ya dia udah simply experience aja di event-event kayak gini gitu loh. Di final Champions League dia perform juga kemarin. Terlepas dari Di ya, final Champions League? sisanya bertahan, tapi di kan final Champions League perform. dia kan deliver. Maksudnya dia, Maksudnya dia efektif. ada gitu loh. hasilnya lah, maksudnya ada maksudnya outputnya ada di Ya. golin. Havertz itu menurut gue di final Champions League kemarin salah satu pemain yang kelihatan di Arsenal, sisanya enggak. Kelihatan 6 menit pertama. Iya maksudnya dia kan berhasil Tapi kan sepak bola dengan kan chance dia satu itu, maksudnya dia berhasil deliver gitu, artinya Ya, dia clinical- clinical finish gitu. aja, Itu yang clinical finish dibutuhin aja. di Jerman. Kalau Nick Woltemade itu kan ya menit permain kurang di Di- tim gitu kan. Nah, itu kenapa gue berargumen bahwa Dennis Undav jauh lebih baik daripada kita bisa lihat goal tally-nya juga jauh lebih banyak di season ini, apalagi udah ngebawa Stuttgart ke DFB Pokal juga, itu kita bisa lihat. Tapi menarik sih. Undav tuh menurut gue striker yang lebih klinikal daripada kayak Havertz. Gitu lah. Tapi Dennis Undav juga kemarin waktu friendly match juga ngegolin kan. Lawan siapa tuh kemarin tuh? Jerman kan. Yang sebelum Dia US kan. berhasil golin kan. Artinya dia juga jadi pilihan yang menurut gue sengit banget di depan Jerman ini buat milih pemain yang cocok untuk striker buat Jerman nih lumayan sengit gitu loh. Iya, benar. Nah, tapi sayang banget nih si Lennart kali ini kayaknya one of the watch player ini
Renakar karena di apa First di ya. Munchen ini kayaknya Golin terus. mantep banget Nggak gitu. golin Tapi terus sayang ya, banget maksudnya kok golin cedera banyak gitu lah. ya. Iya, pemain muda Ah, kecil. benar-benar. Cederanya kemarin juga pas pertandingan Gol gitu ya. instingnya tinggi. Iya betul. Kayaknya nggak kayak pas latihan deh. Oh, pas latihan ya? Renakar, Iya, pas latihan deh. Pas latihan. Kayaknya banyak deh pemain yang pas latihan tuh jadi cedera gitu. Semoga Johnston cedera. Astaga, masa kita doain yang buruk. Kok tiba-tiba Johnston. Kemarin kita udah lihat loh, dia udah pakai bagus-bagus bajunya bareng O'Reilly. Oke, Renakar ini kan cedera, oke. Sekarang menurut lu, apakah Musiala dan Wirtz akan perform di hajatan dunia ini? Karena Musiala ini kan baru kembali dari cedera. Wirtz kita tahu lah di Liverpool gimana dia perform, maksudnya nggak terlalu yang menonjol banget. Justru apakah di Jerman ini dia bisa perform ngegendong Jerman apa enggak? Coba menurut lu gimana? Bisa aja, karena mereka berdua kan sebelumnya juga udah pernah main ya di Euro, Euro kan main ya juga. benar, di Euro. Maksudnya itu kita juga lihat dia kalah lawan kontender Spanyol dan ada gol yang ya gitulah yang seharusnya menjadi berbuah itu tapi nggak jadi gol. Kenapa? Udah begitu kan bela Jerman. Iya, bener. lebih bagus lah. Enggak ini enggak mentang-mentang pegang Jerman. Tapi menarik mungkin Wirtz ini mungkin lebih cocok sama teammate-nya di Jerman mungkin kali ya karena dia tahu Lebih udah terbiasa main di Jerman dulu di Leverkusen jadi dia Invincible. terbiasa sama teammate Jermannya jadi mungkin lebih keluar di event Jerman ini ya, dibanding iya. di Liverpool Apalagi bawa gitu nama ya. negara itu beda. benar oke benar Kalau posisinya mungkin mereka bisa disamain main berdua aja kali ya. Bareng? Nah, iya. Wirtz-nya di kiri, tengahnya Musiala, kanannya Sane. oke boleh Nah itu menurut gua tidak terlalu concerning dibandingkan kalau kita bisa lihat kayak Real Madrid season lalu yang dimana Mbappe sama Vini gitu kan sama-sama di kiri gitu. Itu kan concern yang besar juga kalau memiliki dua pemain notabene pemain center attacking midfielder yang sama-sama Iya. center attacking midfielder kan. Kayak Florian Wirtz dan juga Jamal Musiala tuh takutnya dua-duanya di tengah, takutnya dua-duanya ke kiri karena sama-sama right footed gitu kan. Tapi kita bisa lihat kayak dari yang udah dicoba main kemarin juga Wirtz tuh stick ke posisinya di situ gitu, nggak mengganggu jalurnya Musiala di tengah. Dan mereka juga punya pinter lah main Pinter, di bisa lapangan. tuker-tukeran juga. Jadinya juga enak lihat. Nggak ngambil-ngambilan sayap kiri kayak oke menurut lu Jerman akan sejauh apa di event ini? Delapan Apakah besar, apakah perempat final bisa lolos grup deh, lolos grup. lolos grup pasti, Grup. lolos grup pasti, lolos grup. Dia sama pasti. siapa aja sih Jerman? Jerman tuh grupnya di Jerman sama siapa grup aja? apa ya? Dia tuh Wow, Ekuador, ada ada Curaçao, Curaçao. Ekuador sama Pantai Gading. Iya. Udah pasti Jerman pertama lah ya. Ya. Pantai Gading. Atau Kedua- bisa surprise package-nya Ivory Coast. Iya, ada Diomande. Ya Diomande, Amad Diallo. Ekuador sih nggak terlalu banyak ya. Iya. Drogba. Star player ya. Wah. Enggak ya itu jokes selama itu. Kok Piala Dunia 2010 Iya tuh, Re. Kok Jabulani? kalau Tori saudaranya. Oke. Jerman gue rasa udah cukup. Kayaknya lu belum ya? Jerman Ya menurut gua quarter sama final? lah. At best quarter At final. very best quarter final. Oke, Jerman udah selesai. Kita lanjut ke negara yang kayaknya talentnya nih juga banyak juga nih ya. Brazil. Oke. 5 bintang, belum ada yang punya. Oke, benar. Brazil nih menarik karena Neymar dipanggil lagi. Ya kan? Ya. Menurut lu Neymar akan starting nggak? Dia cedera ya? Enggak, Sudah karena cedera dia ya? kan Enggak, tapi dia ada cedera ya? sedikit bisa itu. dia udah dikonfirm bisa comeback nanti game kedua atau game Iya. pertama Dia bisa match gitu kan. pertama lawan siapa ya? Brazil nih. Brazil tuh tolong dicek terus Oh, lawan Maroko. Maroko. Iya, lawan Big Maroko. match, Big match di hari Karena- Sabtu kalau nggak salah Hari ya. Sabtu. Dari Sabtu nih. Sabtu. Ngeri Maroko. Oke. Brazil kalaupun Neymar starting 11 walaupun top goal scorer dari negara Brazil itu sendiri masih Neymar sampai sekarang gitu. Cuma menurut gua akan move yang salah bagi Ancelotti untuk masukin Neymar di starting Iya 11. karena kan dia belum fit juga kan. Maupun Ini kan apa namanya intensitas World Cup kan tinggi ya, banget. benar-benar. Toh kemarin-kemarin juga friendly match mereka udah terbiasa tanpa Neymar gitu. Iya, Maksudnya Neymar nggak main juga.
Maksudnya ada sosok leader yang step up gitu loh kalau nggak ada Neymar gitu kayak Casemiro. Ya itu kan beda posisi juga, maksudnya. Ya cuma ada leader aja yang penting. Iya benar, ada Dia Casemiro. lagi masa Cuman, pemain itu lagi. cuman kan Neymar ini ya bagus buat dia kan ya salah satu ikon negaranya Brazil kan. Jadi cocok buat motivating teammate-nya tentang how to win the game gitu kan. Gimana caranya Even memotivasi timnya ketika ketinggalan itu Neymar bisa step up di situ, even though dia nggak main gitu loh. Jadi menurut gua presence dia masih penting lah buat di Brazil. Tapi untuk main, gua rasa Enggak. ya enggak sih ya. Kayaknya Jauh masih dari ada kata yang lain ya. Kan pilihannya ada siapa aja nih? Ada Rafinha, Ada Vini, ada Vini. Yang menurut Ryan. ada gua Ryan. Ryan, cuman kayaknya nggak starting sih. Kayaknya kita pilih yang starting aja kali ya. Oke. Strikernya ini menarik. Strikernya Brazil ini menarik. Cuma satu jawabannya. Ada Igor Thiago, bisa. The best Mateus Ada Mateus in the world. Mateus Cunha. Matias Cunha. Fernandes. Oh, Matias Cunha. Di mana Igor Thiago, Matias Cunha menurut lo? Sebenarnya kalau memang kita mau lihat cara main Brazil yang sekarang gitu ya, kita bisa lihat kalau misalkan memang dia apa yang dia butuhkan. Kita lihat aja. Mau main cantik sama ada Sebenarnya gol. Mau main bedanya tuh mau main lu lebih quote on quote lebih fluid ya, lebih Iya. lebih lancar gitu Punya. atau emang lu butuh target man atau critical finisher yang di depan yang emang lu big man di depan hold up play gitu tuh mungkin bisa ke Igor Thiago karena kita bisa lihat juga di Premier League golnya banyak gitu. Tapi Second top juga scorer. second top scorer di Premier League, first Brazilian yang tentu tally segitu di Premier League. Tapi kita juga bisa lihat adanya Mateus Cunha gitu. Yang lagi formnya lagi bagus. Formnya lagi bagus. Tapi di Dua friendly. friendly match kemarin selalu Igor Thiago yang golin. bukan yang jadi striker. Iya. Igor Thiago kayaknya gameplaynya Iya, udah begitu deh maksudnya. Eh. Mereka akan kasih ke Igor Thiago hold up play. Iya, Akan bisa. jadi pivot lah istilahnya. Tinggal gimana nanti dia bagi-bagi bolanya kanan atau kiri. Kayaknya gitu deh dibanding Mateus Cunha striker. Tapi itu opsi menarik juga sih maksud gua. Iya. Cunha ini kan Game changer lah, punya tuh Ya, game bisa changer. Lu nih, dia game bisa changer. Iya, bisa dia lebih baik create. jadi game changer Iya. dari bench. Maksudnya lu bisa nyiptain goal out of nothing tuh punya gitu. Kayaknya Bisa punya ya. gitu. Gol-golnya juga bagus. dibanding Endrick. Endrick juga surprise package cuman Tapi itu juga sama cuman loh. Endrick nggak pernah golin Klinikal lawan itu loh. Endrick nggak pernah golin lawan Arsenal di Emirates dari luar kotak Masa penalti. itu kan Hendrik wah ngawur. Masa standarnya Masa? lawan Arsenal di Emirates. Emang Kan dia Arsenal juga enggak winning goal keren banget clinical kan. Jadi kan Ambil juga nggak Ranieri. main non Arsenal masuk ke beda Makanya. liga. Kenapa dibandingin? Tapi Endrick menurut gua dia jadi Set membicarakan. maksud gua Endrick ini bisa jadi apa ya namanya ketika Brazil buntu Endrick ini bisa jadi salah satu opsi yang bisa dipasang Ancelotti Bisa dan kemarin buat golin juga. menciptakan sesuatu. Iya benar, baru golin asisnya. Si Rafinha, Asis the best Rafinha. winger in the world. Boleh Endrick menarik, cuma menurut gua Kalau tetap kayak nggak gitu starting. argumennya yang dibawa lagi adalah Neymar masuk ke tim ini di mana? Di situasi seperti apa? Di kapan dia dimainin gitu. Ya ketika Brazil unggul 5-0 dan menitnya udah sisa menit. Ya 5 menit baru masuk. Dan Ancelotti cuma ngasih arahan main deh. Ya. Lu main. Maksudnya sekedar Maksudnya nggak usah ngasih tahu lu sini mah, sekedar gini. membuat senang fans Brazil yang datang ke US gitu. Sebenarnya kalau itu kita juga rada gimana sama Ancelotti kalau sebenarnya Iya. Neymar nggak dimainin mendingan Joao Pedro. Ao Pedro juga adalah striker yang menurut gue lebih klinikal, bisa lebih klinikal lah. Ya tapi daripada mungkin Neymar. Ancelotti punya pertimbangan lain lah, nggak manggil Joao Pedro. Kita lihatlah Ya, kita sepak terjangnya Brazil di Ya. event tahun ini. Untuk negara selanjutnya adalah Argentina. Gimana Argentina di tahun ini menurut lu? Argentina akan back to back juara dengan Messi yang kembali ikut di tahun ini. Nggak bakal dan nggak akan bisa, dan kalau bisa pun dan kalau iya sudah fix league atau fake turnamen ini, turnamen hajatan bola 2026 ini. Astaga. Nggak punya kualitas untuk nggak bercanda. itu Perbedaan apa perbedaan
Tahun lalu dan squad sekarang. juara dunia kemarin Argentina sama squad mereka tahun ini tuh perbedaannya ada di mana? Ya paling nggak cuma sih, cuman memang ada beberapa yang diganti. Siapa sih kayak yang diganti? Di Maria udah nggak Oh ada. ya di Maria bener ya, lupa lagi di Iya, Maria. di Striker Maria tetap dipanggil. Alvarez dan masih ada Lautaro. Iya. Sayap kanan masih ada Messi, nggak tahu tapi Messi bisa aja jadi Midfieldnya ada Nico Paz. Nico Paz. ditambah Apakah Nico Nico Paz Paz dengan performanya di Como Como musim ini, apakah Nico Paz akan jadi starting di Argentina? Tapi katanya singkat gue Nico Paz tuh bukannya belum fit ya. Kayaknya singkat gue dia Nico Paz. belum terlalu fit gitu lah. Kalau fit, menurut Kalau- lu kalau fit, Kalau fit dia sangat deserve untuk punya spot di starting 11 karena starting 11. bisa dilihat juga midfield Como tuh kalau kita nonton beberapa kali gitu ya, itu lumayan sangat gue suka lah ngeliatnya gitu. Ya tapi kan maksud gua di squad Argentina pun untuk midfieldnya kan lumayan stack juga Ya, kan, jadi maksudnya itu lu ada perbandingannya Enzo, masih ada Enzo. ya kan, lu ada McAllister juga, McAllister ya kan. Tidak. sebelumnya memberi assist di via Oke, menurut lu midfieldnya Argentina siapa? Enzo, Menurut lu? Enzo, Nico, McAllister, Enzo, Nico, Nico, McAllister. Siapa? Nico, Paz, Nico Paz. McAllister, abis itu Enzo. Enzo. Menurut lu itu udah pakemnya Argentina tahun ini lah ya. harusnya sih. Harusnya Cuman gitu emang quote on quote dia tidak punya DMF yang benar-benar pure defensive yang midfielder gitu ya kayaknya. nebas bola ya. Berarti Kecuali- Depol nggak main, Depol? Iya, Depol juga bisa main, atau tapi Depol tergantung main. ininya juga sih formasinya. Iya, Kalau benar dia main sih. 4-4-2 Iya, mungkin iya. Nico Paz bisa main di nanti di babak kedua atau gimana. Iya. Argentina ketemu siapa di match pertama? Few moments later. Oke, ketemu Algeria yang kemarin berhasil mengalahkan Belanda ya? Belanda. Algeria. Bellumi. Ya. Ada kualitas-kualitas bagus juga sih di Menurut, Algeria. menurut gue ini squad yang bisa mengejutkan sih. Salah satu squad yang bisa mengejutkan. Maroko di tahun 2022. Algeria. Algeria. Oke, menarik. Tapi Untuk di Enggak gitu. untuk di grupnya ada siapa aja? Argentina. Grup itu Argentina, gue ingat Argentina karena udah insya Allah nggak lolos. Aljazair, Austria, Wow. Jordania. Ada Algeria, Ada Argentina, Austria dan Jordan. Jordan. Menurut gua siapa yang yang di posisi kedua ini lebih menarik nih antara Algeria atau Austria nih? Kan mungkin Jordan. Iya, mungkin Mungkin Jordan. Apakah Algeria bisa semengejutkan itu untuk bisa di posisi kedua dan lolos ke babak selanjutnya? Adanya Atau edisi gimana? Czerny Chukwuemeka juga yang masuk ke lineup Austria dari dari Inggris gitu yang memperkuat juga kan. Iya bener juga sih. Iya, oke. Bisa Ngeri Kayaknya kita Alaba, tapi ngeri. kenapa kita jadi bahas Algeria ya? Iya, Maksudnya kan Algeria, yang kita bahas kan tiba-tiba. Argentina ya. Iya. diomelin sama produser. Iya makanya. Oke, Messi kembali ikut di edisi Hajatan tahun ini. Menurut lu apakah dia akan tetap se-influential itu untuk tim ini Round of 16 at best. atau dia ya At best round of 16. bakal menurun gitu, maksudnya influence-nya akan tidak setinggi edisi tahun lalu? Gue lihat sih Messi orangnya sangat bersyukur banget ya. Ya di Piala Dunia kali ini dia kayak ya, apalagi tahu udah juara. apalagi last World Cup dia ya, maksudnya kayaknya dia akan give everything buat tim ini gitu. Ya mungkin Tapi ya udah nggak ada yang setidaknya bisa di-give. last dance yang bagus lah. Buat Argentina. Jadi frontnya Argentina nih gimana menurut lo? Julian Siapa aja menurut lo? Julian Alvarez. Julian Misalnya Alvarez sebagai itu striker. Julian Sebagai striker. Alvarez sama Messi itu kalau mainnya kayak 4-4-2 itu udah pasti itu berdua. Kalau 4-3-3 wow. Mungkin Julian Alvarez Mungkin ada Bilano di situ. Giuliano Simeone. Simeone. Oh iya bisa. Kan Si- golin juga kan kemarin Iya, lawan iya. Argentina lawan siapa? Honduras. Pelari star. Strava. Strava. Lari Strava. Wow. Iya, Simeone. Dia bareng Nico Gonzalez. Kalian kalau mau joki Strava di dia aja. Ya bagus, berarti kan dia Ya, enggak. hard working, maksudnya work ethicnya luar biasa buat Argentina. Kayaknya tipe-tipe yang nyari pemain yang work ethicnya gede nih pelatihnya si Ya. Argentina. Siapa dia namanya? Tipik Siapa pelatih Argentina? Scaloni. Scaloni ya, maksudnya
manggil-manggil pemainnya nih tipikalnya ya mirip-mirip, maksudnya yang tipe yang crusher semua, yang Dan lari, pressing, Tapi di tinggi sayap gitu itu loh. disayangkan mungkin ada satu nama ya. Siapa? Sebutin Jangan sebut penyuka nama itu. IPL. Oh, Jangan sebut nama itu. Subjek 49. Subjek 49, jangan Subjek sebut 49. nama itu. Ya bagus. Bagus. Jangan sebut nama itu atau akan saya hancurkan semua props ini semua. Oke. Oh, bukan yang itu. Yang mana? Bukan yang G. Yang mana? Yang Buendia. Oh, Buendia. Kalau yang itu cukup Kalau gitu jangan subjek 49. Itu kan lanjut kalau di Chelsea. Baru Liam Oh, Delap. Iya, Buendia dengan performance di Premier League musim ini tidak Dan dipanggil juga oleh Scaloni. Gol cantik di Europa League Europa Final. League Final. Gol cantik. Memang saingannya dia siapa sih di skuad Argentina nih? Di sayapnya kan ada Guilano, Simeone, Strava, dan Terus Nico Rafa, Gonzalez. Nico Gonzalez dan juga Tipikalnya Subjek menurut 49. lo kenapa Buendia ini nggak dipanggil sama Scaloni? Menurut Kenapa Scaloni prefer tadi Nico Gonzalez sama Giuliano Simeone? Kenapa? Apakah benar yang dilihat ada work ethic-nya? Apakah dia tipikal nyari winger yang pressing tinggi? Apa gimana menurut lo? Coba. menurut gue emang jauh lebih dari kita bisa lihat dari kemauan dia ngepres gitu di Simeone mau ngepres. Mungkin tuh gue gue juga sebagai coach, gue juga akan Milihnya Guilano yang iya, karena dia nambahkan sesuatu yang lebih lah daripada si Benar. Buendia. Ya kalau mau nempatin kayak Messi gitu kan ya lu butuh backup yang Ya kan Messi bisa. Messi mungkin udah nggak bisa ngepres gitu kan. Iya maksud dan emang gua- nggak ngepres juga. Dan emang juga ngepres. Ya maksudnya Tahu untuk nggak ngepres. untuk apa ya? Untuk support ketika Messi Meninggalkan menciptakan- satu sisi iya, defense yang bolong. benar. Itu Itu emang Karena membutuhkan tenaga yang gede. Memang pemain yang diidamkan semua pelatih itu emang pemain kayak Bruno Fernandes gitu kan kayak. waduh kesana lah. Kenapa? Kita ingatkan Bruno terbaik adalah Bruno Guimaraes. Kita lupa bahas tadi di Brazil. Oke, jadi itu menurut lo. Ya, Dan menurut lo dengan Buendia nggak dipanggil, menurut lo aman? Maksudnya ya nggak masalah juga buat Argentina. nggak masalah dan maupun ada Buendia juga kayaknya nggak bakal lebih jauh dari round of 16 menurut gua untuk Argentina sendiri gitu. Oke, kayaknya udah Argentina. selesai bahas Argentina. Untuk negara selanjutnya adalah Holland atau Belanda. Ya, menurut lo gimana skuad Belanda di tahun ini yang Mengecewakan. akan mengarungi event hajatan dunia? Menurut lo gimana? Mengecewakan. Kenapa mengecewakan? Karena nggak ada pemain bintang yang bisa dinamain bintang. Siapa pemain bintang di Belanda, sebutin satu. Nggak ada. Ya sama aja kayak. Kayaknya so-so ya, Jerman. maksudnya attackingnya tuh Di enggak. Jerman masih ada Florian Nggak. Wirtz, masih ada Jamal Musiala, Iya, pemain yang selevel segitu loh. Kalau di Belanda kayaknya nggak ada. Mentok. Van Dijk main starnya. Iya, come on. iya, tapi kan Iya, iya. Van Dijk nggak bisa change the game, maksudnya ya dia as a defender ya one of the greats yang ada, tapi kan untuk attackingnya menurut lu gimana nih? Belanda ini apakah Mau siapa? Tapi perlu di-mention juga shout out to Daniel Malen yang seasonnya bagus banget, seasonnya bagus. Cuman AS Roma ya? AS Roma. Cuman ya balik lagi, apakah bintang? Enggak, gitu. Terus apakah Memphis Depay termasuk bintang? Main di Brazil. Bisa nge-rap loh dia mungkin. Wow, keren dia nge-rap. ngaruh? Penting. Kan bisa dia gitu nge-rap kan. lagi Nah, corner dia nge-rap. Yang Lawannya paling- keberisikan. Yang paling mengecewakan kayaknya tapi cedera juga ya kayaknya Xavi Xavi Simon. Xavi Simon Juga, Tapi ACL kan ya. tadi Tottenham pemain Tottenham katanya jelek semua. Ya karena juga maksudnya yang paling better dari semuanya kan Oh, Xavi iya. Simon masih punya kualitas kalau di Belanda walaupun juga emang jelek kayak Frimpong jelek mainnya. Iya. Xavi Simon jelek Musim mainnya. ini, ya. Kurang bagus lah gitu dibilang kurang bagus. Paling siapa sih yang klinikal? Wout Weghorst kan enggak. Kayak di depan ini Belanda manggil forwardsnya ada Memphis Depay, Depay, ada Cody Gakpo, wow, ada Daniel Malen, Daniel Malen. ada Brian Broby yang Nah. timnya tadi lu kita sebutin dulu Nah, nih oke, forwardsnya oke. kan. Brian Broby ini impresif lah. Sunderland ini kan masuk Europa League ya, iya kan musim ini
cukup impresif. Jason Kluivert yang kita tahu kayaknya Cedera konsisten di Walaupun ada Bournemouth. cedera ya. Iya. Mungkin dia salah satu pemain kunci juga di Terus ada Noah Lang juga. Noah Lang. Noah Lang. Ada Nggak siapa? berhasil Oh, di Napoli. Summerfield ya di West Ham. Summerfield relegation. Terakhir bagus ada Wout Weghorst. selebrasi yang gini terus nih slide. Oh iya, oke. Kok penting? Conroy-nya juga keren. Shout out Summerfield. Aduh, so Oke. asik itu so asik. Tapi guys, depannya ini kayaknya gimana nih? Maksudnya kayaknya untuk Iya, create something. Dari semua pemain depannya, gue masih mending Bruno Fernandes jadi striker di Belanda kalau daripada semua pemain depannya. Lagi. Lebih klinikal. Bruno, jangan diulang lagi. Lebih klinikal. Karena satu-satunya pemain yang bisa gue kasih kredit adalah Brian Brobby. Karena emang kita bisa lihat, gue ngeliat Brian Brobby tuh pemain yang adaptasinya cepat banget sama fisikalitas dari Premier League. Kita bisa lihat dia hold up play-nya, dia nggak tinggi, cuman dia kuat banget. Kuat banget, beneran kuat banget. Gitu. Jadi mungkin cuman pasti ya yang dimainin pasti sama Koeman masih Koeman kan pelatihnya. Makanya Gakpo lagi. Bisa apa sih Gakpo sebenarnya? Iya, Gakpo di musim ini kan juga nggak perform juga ya. Dari season lalu. Gakpo skillnya habis di PSV. Eindhoven kebiasaan pemain Yang Belanda. kalau menurut gua PSV habis di Holland Belanda ini kayaknya produktivitasnya akan kecil ya karena nggak ada yang Klinikal, Maksudnya baik ya lagi. klinikal. Nggak ada yang klinikal. nggak ada yang bisa create something lah, changing the game tuh kayaknya nggak ada yang bisa gitu loh. Weghorst juga udah tua kan. Iya, Tapi kaya makanya banget juga striker juga. Maksudnya Weghorst kayak orang kaya. Oh iya. kok nyambung. Mungkin boleh. Boleh kalau mau Mungkin bisa mampir nyuap di sini. Mungkin bisa nyuap tim Weghorst lawan. Foundation. Ya maksudnya untuk support striker itu kan butuh kreativitas dari midfield ini kan kalau kita lihat ini kan Nama ya seperti ada Tijani. Reinders, Gravenberg, Ya, ada Koop Miners juga gitu kan ya yang terkenal juga Miners Frenkie de Jong juga ya. Iyo. Nah, menurut lo apakah midfield ini bisa supply ke strikernya Belanda? Jujur, enggak. Enggak juga. Jujur enggak. Kenapa? Karena menurut gua Frenkie de Jong washed, Gravenberch overrated, ya kan? Tijani Reinders gagal di City. Masa dikatain semua. Terus Koop Miners di Juve ngapain? Koop Miners dapat apa di Juve? Ya kan? Cintanya habis di ini Atlanta. Jadi kayaknya Oke. emang midfieldnya tuh salah satu yang paling mengecewakan tuh emang menurut gua Belanda gitu. Ya squadnya ya udah aja. Squadnya Kayaknya juga nggak mungkin tidak cukup kompetitif ya kayaknya ya. sehingga cukup kompetitif, tapi surprise package yang bakal gue masukin adalah pertama Brian Brobby tadi, yang kedua adalah Robin Loof atau Loef tuh. Itu pemain mana tuh? Robin? Sunderland. Kiper Oh, Sunderland. kiper. Di Kiper FPL Sunderland. tinggi Di FPL. poinnya. Karena kalau lu eye test itu kiper jago menurut gue itu kiper jago. Dan tapi saya kan masih ada Bart Verbruggen ya yang bakal jadi starting goalkeepernya gitu ya, masih dibayang-bayangi oleh kejayaan dari Edwin van der Sar. Oke. Ya berarti menurut lu secara defense ini kan Belanda ya cukup. Maksudnya Van de Ven. akan maksudnya secara defensif oke. Tapi kan secara ya lu butuh gol gitu. Maksudnya you cannot win the cup kalau lu attack kurang gitu kan. Iya, karena kalau ditanya kualitas pun mungkin pundit yang profesional seperti misalnya siapa Koci gitu bilang nasionalitas dari Belanda ini gimana, tim nasionalnya gimana, bagus apa enggak gitu kualitasnya. Gue yakin pun Koci nggak bakal bilang bagus. Norse. Iya. Nora. Nanti bilang lu Norse lu sate dulu gitu. Itu squadnya maksudnya ya udah Iya. aja kayak Ya dibandingkan tim-tim unggulan lainnya, maksudnya skuad untuk attackingnya ya tidak mewah-mewah banget. Mewah, iya, gitu iya, loh. nggak seksi Jadi lagi. ya menurut gua oke, gini aja prediksi lu Belanda di event ini apakah ya biasa aja kemarin sejauh mana sih kemarin quarter final apa semifinal ya dia ya? Lawan Argentina lawan ya? besar. Iya, 8 besar ya. Apakah stuck lagi di 8 besar atau dia bisa Stuck lagi. ya surprisingly bisa Balik lagi paling jauh round of 16. round of 16. Paling jauh 8 besar banget. bisa. Cuman Round of 16. ada berita-berita dia yang pakar ekonom prediksi Belanda yang menang. Oh gitu. Itu yang Iya. pakar ekonom tuh yang selalu tepat prediksi. Iya, selalu tepat itu. Mungkin. Sampai mana? Kan nggak tahu. Sampai mana tadi? Sampai final kata dia. Oke. Kata dia menang, bahkan Oke. menang bukan menarik, sampai final. menarik ditunggu nih. Tapi Maksudnya- kalau menurut gue pribadi
8 besar lah. Enggak 16 sih enggak. 16 Mungkin lah. ya. Tapi 16 juga enggak menutup kemungkinan 16 juga bisa. Antara 16 tapi atau nggak terlalu 8. tinggi kayaknya Belanda. Iya kayaknya Kecuali kita nggak tidak. tahu mungkin tiba-tiba mainnya bener-bener timnya solid banget, golinnya dikit tapi Iya, terus-terus. iya. Nah kita nggak ada yang tahu namanya. Frimpong belum bisa bahasa Belanda sampai tahun lalu. Makanya nggak dipanggil. Iya, ini makanya fun nggak fact. dipanggil. Ini fun fact nih, Ini fun Pimpong. fact. Tapi Fun kan fact. kayaknya nggak dipanggil nih. Emang nggak dipanggil. Kenapa Cuman menurut lu Frimpong nggak dipanggil di Belanda? karena tahun nggak ini? perform. Karena Segampang nggak itu aja perform. sih. Iya, benar, Kan benar, benar. tapi menurut gua Koeman nih lebih ini aja, lebih kritis lah sama pemainnya. Kalau lu nggak perform ya lu nggak dipanggil. Cuman kalau perform nggak dipanggil, ya itu ada nanti kita bahas juga. Oh. Berarti Gitu. dia Belanda siapa? Dumfries ya berarti di. Dumfries, Denzel Dumfries yang baru pindah ke Real Madrid. Udah here we go ya. There we Per, go. per kita syuting hari, Hari ini, ini, per kita udah syuting here hari we ini, go, iya. ada Dumfries Udah, sudah ya, here here we we go go. ke Real Madrid ya. Ya. Lagi-lagi Real Madrid. Oke, ya bisa. paling ya Belanda quarter final, round of 16, quarter final lah ya kayaknya sih untuk above itu kayaknya sulit ya. Ya. Oke, kita ke negara selanjutnya kali ya. Ada ini menarik nih karena Calon juara dunia. karena kita akan bahas Spanyol. Dua bintang. Negara yang menurut gua Nggak ada tahun pemain Real ini- Madridnya sama sekali. Iya betul. Yang bisa ya mungkin bisa jadi sesuatu juga tahun ini. Iya. Ya kan? Karena kalau nggak salah gue denger ya, satu spot untuk Spanyol di bagian kanan atau kiri. Oh gitu. Satu spot itu udah di booking. Menurut kalian ada yang menarik gak dari skuad Spanyol? tahun Strikernya ini? siapa sih yang main? Oyarzabal. Ada Oyarzabal, ada Guzeta. Iglesias. Borja Iglesias Iya. in Big 2026. Ngeri. Borja Main, Iglesias. gede banget ngeri. Winger kirinya mungkin yang surprise package, gue masih lebih milih Victor Munoz daripada Nico Nico. Williams. Karena kita bisa lihat juga Nico kan nggak perform ya di season ini ya di Athletic Bilbao. Sayang banget nggak ke Barca Karena waktu ada itu. cedera juga Ya, ya. karena ada cedera juga gitu benar. Mungkin Victor Munoz yang surprise package bahwa dia adalah akademi La Fabrica tadinya ya. betul. Dulunya La Fabrica itu juga sangat menarik gitu ya. Dan juga yang menarik nih Gavi tuh urgensi dipanggilnya apa menurut kalian? Gavi ya. Gue pengen nanya aja Gavi urgensi dipanggilnya apa? Karena dia hanya pemain Barcelona. Kayak- Dan dia ingin lari. Kayaknya dia, Gavi dia, dia, dia sangat semangat lari. kayak Bersama Luis, Nico Gonzalez. Luis de la Fuente ini manggil Gavi buat menemenin kota aja. Kota. Istilahnya Tapi buat kan masih banyak isi yang Iya, benar pemain-pemain sih, benar yang sih. bagus gitu kan. Ya menurut kalian pandangan objektif kalian Gavi ini apa profil dari Gavi ini yang bikin Luis de la Fuente memanggil dia? Menurut lu Marketingnya gimana? bagus, Menurut lu gimana? marketingnya bagus untuk Gak secara gameplay, Mungkin- gak secara marketing. Kita kan nggak bahas dia sebagai Rame influencer. banget Gavi di ini- TikTok, Gavi baby ini- Gavi kan banyak. Menurut gue Gavi ini pemain paling susah dibilang posisinya apa. Karena sebagai six gitu physical iya cuman rusuh gitu. Lu mau disrupt the game tapi kayaknya lu nggak natural six gitu. Terus lu mau eight iya lu bisa nih gerasak Nggak rusuh. terlalu vision, Iya, tapi lu nggak punya vision yang bagus gitu kan. Lu mau number 10, lu nggak klinikal sama sekali gitu. Cuman yang satu, bener kata Nabil, yang satu dipatut di okein gitu soal Gavi adalah Gavi itu mau lari dari gerasak mau rusuh. lari. Dan di satu tim menurut gue ya emang harus butuh ada tim yang misalnya tim lagi drop ada atau apa ya emang harus ada pemain yang kayak gitu dan salah satunya yang bisa kita lihat Gavi. Nggak cocok. Spanyol. Kalau personally gua masih ada banyak pemain yang Tapi dia juga nggak bakal starting sih iya, seharusnya. maksud gue masih banyak pemain yang profilnya mending lu bawa lebih defender satu kayak Dean Huijsen yang ada di Real Madrid. Menurut gue itu pemain yang Tapi cocok itu untuk back. dipanggil. Iya maksud gue Beda jadi utama. iya tapi maksud gue profil yang lebih baik dipanggil itu mending lu tambah defender aja daripada lu harus masukin midfield seperti Gavi gitu maksud gue. Atau at least Di tengahnya Spanyol nih siapa menurut lu yang starting? Pedri, Heeh. Rodri, Rodri, walaupun sebenarnya Rodri ada ada Fabian Ruiz juga. fall off ya. Fabian Ruiz mungkin gue udah itu aja. Tiga Karena itu Fabian Ruiz kan ya Squad pivotnya Euro satu. aja, squad Euro. Iya, squad Euro aja. Karena emang Fabian Ruiz menurut gue orang left footed midfielder yang sangat bagus gitu karena dia juga back to back juara UCL. Dan gitu. udah membuktikan juga mesti di PSG dia emang. Iya, iya. Karena Pedri UCL-nya Ya mungkin pemanggilan Gavi ke squad World Cup tahun ini ya karena mungkin ketika Spanyol
keteteran atau mungkin energinya drop, membutuhkan Butuh pemain yang seperti- high tension gitu loh. Gavi menurut gue bisa provide itu gitu loh ketika squad down gitu kan, butuh energi yang naikin energi tim. Menurut gue Gavi bisa provide buat itu. Terlepas dia di bench tapi ya setidaknya tenaganya dibutuhkan Iya, untuk benar-benar. itu gitu loh. Dan ngomongin gerasa-gerusuk dia di latihan ada nginjek Rodri loh. Wah, Itu agak Dia hampir fun fact. hampir bikin Rodi nggak main di Ya, event tahun ini ya. event tahun ini walaupun Ya, emang sebenarnya ya kehilangan Rodri. Ya semoga dia sadar Ya, lah sudah kalau Rodi tuh pemain penting Iya. dan nggak perlu terlalu jor-joran lah di latihan karena kan udah hamin berapa kan. Walaupun gitu. Kecuali yang walaupun penggantinya sangat setara sekali Zubimendi ya. Dia selalu serius. kecuali yang jor-joran tuh jor-joran di Spanyol adalah 3 kiper yang dipanggil. Wah, Itu itu Joan emang Garcia, sebenarnya David John Garcia Raya, dan Raya, Raya aja David sih. Raya dan juga satu Unai- lagi. Tapi masih harus Unai diingat Bill, De La Fuente ini pecinta yang namanya pecinta Unai Simon. Yang saya lihat dia adalah anak emas dari De La Fuente kan. Cuma menurut gue yang cocok starting memang di Raya. angka Hah? John Garcia kebobolan. Menurut gua ya menurut lu deh masing-masing deh. Lu siapa menurut lu starting Raya, Olde. goalkeeper yang cocok buat Spanyol? David Raya. Raya Olde. Karena ya simply performance-nya ya musim lalu ya bersama Arsenal di final Liga Champions ya kan. Asal jangan ke penalti aja. Kalau penalti ganti kiper. Ganti kiper aja. Ya, Unai menurut lu starting goalkeepernya yang cocok buat Spanyol? menurut gue nggak mencoba untuk disrespect Raya lah karena Raya emang ya udah goalkeeper of the season kan di Premier League juga. Mungkin bisa untuk Joan Garcia tapi tetap menjadi starting goalkeepernya. John Garcia terakhir pertandingan lawan Irak kayaknya Dia blunder. blunder ya? Blunder. Cuman maksud gua Ah. Joan Garcia dengan pressure dan juga teammates Spanyolnya yang lebih familiar sama orang-orang Spanyol dibandingkan David Raya gitu ya. Jadi menurut gua masih lebih oke kalau masuk tuh di Joan Garcia gitu. Oh, lu John Garcia ya surprise. lu. Ya maksud gua ya Sebenarnya understandable lah kenapa bisa milih Johan Garcia. Cuman nggak jauh. sebenarnya David Raya nggak jauh. sebenarnya semuanya juga Iya. kita nggak ini sih Unai soalnya. Simon yang kita bingung. Kenapa Kalau Mas? kalau Unai Simon dari pribadi karena De La pure dia Fuente. senior dan Enggak, punya cuman experience aja. Itu experience harus dibahas nanti di Ya intinya gini, Itu penting Ah, banget mentalnya mungkin udah jadi Unai Simon intinya gitu. Senior. Unai Simon nih dipertanyakan lah maksudnya ketika dia starting dibanding Johan Garcia maupun David Raya agak membingungkan nih. Makanya ketika nanti Unai Simon bisa ternyata starting, kita lihat apakah dia perform Ya. di match tersebut apakah enggak. Ya. Itu kan juga bisa dilihat misalnya saat match pertama, match kedua di gimana performanya. Betul, Kan itu kan mental juga berbicara karena dia udah lama di Spanyol. Ya. Masa dia memberikan, maksudnya di Athletic Bilbao nggak terlalu bagus di musim lalu, masa di Spanyol juga mungkin dia akan all out juga nih. Untuk Ya mungkin Kejuaraan. itu buat goalkeeper ya. Dan salah satu yang menarik dari skuad Spanyol tahun ini adalah tidak diikut sertakannya siapa Dean Huijsen di skuad Spanyol. Back Menurut lo kenapa? Dean Huijsen dibandingkan siapa yang dipanggil kan? ada Mark Pubil Iya, ada Mark Pubil, Pau Kubarsi. Pau Kubarsi. dan spotnya Heisen pasti udah di lock sama Laporte ya. Ya, Karena di kaki kiri ya Laporte. Ya menurut lo kenapa Dean Huijsen tuh nggak jadi pertimbangan Mungkin- buat skuad Spanyol Mungkin di tahun ini? kalau emang Laporte menurut gua penting lah gitu left footed center back. Siapa sih sekarang pelatih nggak mau punya left footed center back gitu kan untuk dua center back. Terus kalau untuk Pau Kubarsi ya emang performa nggak bisa bohong gitu walaupun emang banyak kelemahan yang bisa Ya, sangat banyak. sangat banyak kelemahan yang bisa Karena dieksploitasi masih muda gitu lah ya. lawannya Betul, gitu betul, seperti betul. dia lelet seperti dia Sebenarnya decisionnya Decision ada making-nya, yang terlalu ya pemain Ya, muda lah. hot take sih adalah Pau Kubarsi juga sebenarnya cuman a better version of Raul Asensio aja menurut gua gitu. Oke. Kalau mau better version dong maksudnya ya beda berarti ya. Ya Pemain enggak maksudnya lebih better bagus version aja. better version of Raul Asensio karena Raul Asensio itu juga menurut gua punya decision making yang sangat sangat buruk Enggak lah. kan ada Raul Asensio maksudnya itu disingkirin nama Raul Asensio. Iya, yang tetep aja. Cuman menurut gua kenapa Huijsen nggak dipanggil karena mungkin ya ya sayang aja sih sebenarnya. Saya. Tapi dengan performanya di Real Madrid apakah dia Layak worth gitu. it itu untuk
ikut ke squad layak sih ataukah enggak ya. Layak sih enggak ya. Enggak. Dan Kayaknya mungkin enggak. pas kan dipanggil di camp juga mungkin di situ performanya juga kayak 11-12 aja sama yang lainnya mungkin. Jadi karena seinget gue semenjak Sabi cabut tuh performanya Menurun gitu. Oke. Tapi gue firm believer bahwa Dean Huijsen nih future-nya Spanyol. Ya, karena dia juga bisa build up, operannya juga bisa dibilang bagus. Ya maksudnya untuk Makanya dia dibeli Real Madrid dari Ya karena on Benar, his benar. day, Dean Huijsen lebih bagus daripada Pau Kubasi menurut gua. On his day. ketika perform ketika perform banget gitu. Karena peak-nya Dean Huijsen tuh lebih kelihatan daripada peak-nya Pau Kubasi. Cuman gua enggak bilang Pau Kubasi jelek karena toh juga kalau gua dibilang mau Pau Tapi Kubasi lebih konsisten. Iya, itu maksud gua. Itu yang dicari. Itu yang dicari. Apalagi mainnya gitu. cup kan, knockout. Ya mainnya harus yang Konsisten, nggak bisa yang Iya. itu. Makanya pemain konsisten tuh dicari gitu kayak Bruno Wow, Fernandes. betul enggak itu betul. Iya benar. Setuju. Karena sangat konsisten dimanapun Iya, gitu. benar. Ya tapi siapapun Konsisten maksudnya di IPL. maksudnya ketika Kubarsi pun dipanggil ini kan juga pemain muda ya. Maksudnya umur berapa Kubarsi? 18-19 tahun. Ya maksudnya kan 18-19 maupun itu Dean Huijsen atau Kubarsi. Kubarsi, ya maksudnya ini kan juga bagus buat pemain muda gitu loh. Maksudnya mereka jangka waktunya masih panjang gitu kan. Dean Huijsen pun masih bisa ikut di edisi selanjutnya. Kalau dia bisa berhasil membuktikan Ada Euro di dulu kan. di Real Madrid itu, maksudnya apakah dia konsisten, Dan apakah dia apakah bisa dengan influence di timnya itu. dengan adanya Ibrahim Konate dia akan nggak dipakai gitu kan kita bisa tahu juga nih karena semenjak dari kita syuting ini Ibrahim Konate sudah here we go ke Real Madrid gitu. Iya, betul. Jadi apakah Spanyol berhasil di bisa ke semifinal kah? Bisa Final, satu spot Satu untuk spot di final. Spanyol. Ketemunya Portugal, Terserah, apa aja tampung. Portugal Bruno Fernandes menurut lo apakah Spanyol di final atau sebenarnya semifinal gua atau juara malah? Enggak, kalau juara kayaknya Iya, gue enggak. nggak mau juara sih dia. Cuman menurut gue bukan gue nggak mau sih itu kayaknya subjektif sekali sih. Cuman gue bodoh kalau gue bilang nggak masuk final. Cuman sebenarnya gue nggak mau bilang final karena at most semifinal. Cuman ya dengan squad yang sangat bagus ini kita bisa lihat gampang untuk dia masuk final sebenarnya. Gampang karena di edisi bukan pertandingan cup sebelumnya dia mencapai final dan ada yang menang juga. Dia tuh iya, benar-benar. Dia tuh konsisten, maksudnya every match tuh dia berhasil deliver aja menurut gue Spanyol, maksudnya nggak yang tiba-tiba drop atau gimana ya. Ini tim menurut gue secara kolektif sih mainnya sih. Jadi kayak ya akan tinggi juga di event ini gitu loh. Betul. Oke. Kayaknya Spanyol segitu dulu aja kali ya. Segitu dulu aja. Dan terakhir kita mau bahas negara yang kayaknya paling banyak dibicarain kali ya atas pemanggilan skuadnya nih Thomas Tuchel. Karena ada mata. Antek-antek Jerman kamu Thomas. Astaga. Kita akan bahas Ingin menghancurkan sebuah kita negara. akan bahas Inggris. Inggris. Oke, The kita- Three Lions. Kita udah tahu lah kenapa Inggris ini banyak dibicarain karena ada pemain-pemain yang menurut kita tuh Slaphead kayaknya- Harry Maguire kenapa nggak dipanggil? kita tuh ada pemain-pemain yang menurut kita tuh deserve buat masuk di squad ini. Harry Slaphead Ada Maguire. beberapa nama pokoknya. Oke, kita bahas. Bahkan kita paling bahas, banyak di antara negara-negara yang kita bahas itu. kita akan bahas Satu persatu. Dari persatu dulu defense ya. dulu deh mungkin. Kita akan bahas dulu dari goalkeeper dulu. Di sini Thomas Tuchel tuh manggil 3 nama. Ada Jordan Pickford, ada Dean Henderson, dan James Trafford. Ya menurut gua pribadi sih ya Pickford sih menurut Enggak Oh, bisa. untuk Iya, starting. kalau Untuk starting ya, Enggak mungkin starting enggak ya. mungkin enggak Pickford. Iya, Nggak mungkin Pickford nggak tuh ya as usual aja. Menurut gua udah solid sih, udah. Ya sama tuh kalau mau by favorite by gue Dean Henderson. Dean Henderson Dino emang menurut Walaupun gua dia lovable. Pickford Dia emang udah lovable. provable di semua. Iya nggak bilang karena nggak bisa starting tuh nggak bisa nggak Pickford menurut gua kalau untuk Inggris ya. Kalau Dean Henderson menurut Ya gua kan tapi itu favorit kan, cuman iya kan favorit. ternyata emang Kalau ya. favorit juga gua ditanya gua lebih suka sama kan. Nick Pope. Wow. Wow, enggak dong. Dean Henderson mantan Iya, benar. Sama akademi, ya. mantan akademi. Untuk favorit ya. Kenapa nggak Pickford? Karena dia selalu solid di Ya. itu save-nya menurut gua save Iya. dia di ini pun penting. Dia nggak kebobolan gol siapa yang lagi yang mau mata-mata ini. di belakang kalau bukan Pickford? Dia sebagai leader menurut gua
salah satu leader maksud gue, Ya. dia bisa voice out buat ya lu koordinasi back lu gimana gitu kan. Menurut gue dia salah satu yang bisa yang didengar oleh Ya. pemain-pemain lah gitu. Pickford ini. Mungkin posisinya Pickford sekarang kita bisa lihat kayak Unai Simon aja, maksudnya kayak Iya, emang dia senior dan ini aja. Kalau Unai Simon menurut gua nggak main. Oh. Maksudnya Iya, nggak pantas main. Kalau Pickford senior dan juga pantas main menurut gua. Ya gitu. mungkin ya, Maksudnya dari gimana Senioritas, dan, senioritas. dan latar belakangnya juga Senior- bukan iya. klub jago di liganya Iya, kan, iya, maksudnya. iya. Cuman emang senior di negara aja. Gitu. Mungkin Dan lanjut. udah membuktikan di cup-cup sebelumnya juga. What? Bro, what are you talking about, man? selanjutnya kita ke defender kali ya. And then, Dari Tuchel sendiri ini manggil beberapa nama. Gue bacain dulu ya. Ya. Dari atas sampai bawah ya. Pertama ada Konsanya Aston Villa. SD Konsa, Terus ada Nico O'Reilly, Nico O'Reilly City. City. Itu cocok. Ada John Stones. Terus juga ada Mark Gehi. Terus ada Livramento Dino Newcastle. Livramento. Ada duo Newcastle nih, ada Dan Burn juga. Dan Burn, ya. Ada Reece James. Ngapain? Ada Jet Spence. Jet Spence. Dan terakhir ada Gerald Kwanza. Konsa, Leverkusen. Menurut lo Lewis Hall. oh, lu so? Lewis Hall bukan dipanggil. Luis Hall nggak dipanggil, Bang. Waduh. Yaudah, menurut kalian nih dari nama-nama yang gue sebutin tadi ada yang menarik gak? Nah, menurut lo gimana? Ada banyak- yang menarik ya? Bukan ada yang menarik, ada yang janggal. Oke. Kok janggal? Siapa sebutin Oke. satu? Jet Spence. Oke, Jet Spence. Lu sapi. Questionable ya. Karena dia bisa kanan kiri. Walaupun di kita syuting hari ini tadi pagi Inggris main Jet Spence assist ke Harry Kane. Cuman Dan dia bisa main kanan tetap kiri. aja lu siapa Jet Spence? Enggak, dia Sumpah. bisa main kanan Lu kiri. siapa? Enggak lu siapa? Jet Spence siapa? Di Jet Spence. Udah siapa? Lu siapa? Lu tim Spurs lu Benar-benar. Ya maksudnya banyak fans yang ini kenapa Jet Spence dipanggil dibanding siapa Lewis Hall, ya kan ada juga Luke Shaw, ya kan Luke Shaw yang masuknya figur yang Shaw Beto. senior lah ya, maksudnya Beto. untuk apalagi World Cup nih langganan World Cup juga Luke Shaw gitu dibanding Jet Spence yang musim ini ya di timnya pun ya babuk bisa dibilang gitu loh. Menurut lo kenapa? Apakah Tuchel punya visi lain tentang ya sebenarnya kalau Jet squad Spence ini? sebenarnya tadi gue overreacting sih gue nggak sebenarnya kalau Jet Spence ya udah lu mau Jet Spence masih oke lah gitu cuman lu nggak manggil Jet Spence lu manggil Jet Spence tapi lu nggak manggil Trent menurut gue janggal karena attacking Oh iya, output Trent nggak dipanggil juga ya. iya, attacking output dari Trent tuh sebagai fullback gitu mau lu mainin di fullback mau lu mainin kayak di Euro sempat main di defensive midfielder terserah karena attacking outputnya sangat bagus gitu bisa supply bola gitu operannya itu 11-12 sama Bruno Fernandes walaupun masih di bawah Bruno Fernandes gitu dari Trent Fernandes sendiri gitu cuman menurut gua dia itu adalah salah satu yang janggal nggak dipanggil Yang menarik ya. Yang menarik kenapa kok ikut di squad World Cup tahun ini gitu loh. Ya mungkin kita ya berharap ya bisa prove something lah ya. Semoga kita salah gitu ya penilaian dia terhadap prove me wrong aja dia tolong ya. lah Oke, selanjutnya ke bagian dari lu ada yang menarik lagi gak dari defensive line-nya England di tahun ini? tolonglah Ada Siapa? Kwanza kok dipanggil. kok gue Gerald Kwanza. lebih ke John Stones ngapain John Stones main nggak John Stones di Premier League Main jujur nggak main. udah Nah, menurut Maksud kan gua- kemarin si Tuchel ini bilang dia memanggil pemain itu Aneh. berdasarkan pemain yang bareng dia di kualifikasi. Menurut kalian apakah itu relevan atau gimana? Maksud gua lu juga harus merhatiin performa di klub kan. Kalau di klub lu bilang mau performa di klub gitu, seasonnya gimana mereka season? Iya mungkin whole season memang Harry Maguire nggak terlalu baik di awal season gitu ya. Maksudnya karena sebagai kolektif tim walaupun memang dia bagus lah individunya menurut gua ya gitu. Cuman come on lah, ini Maguire lebih masa John Stones gitu ya. Lu main gak sih di Premier League John Stones? Enggak. Iya. Gitu loh. Kwanza masa ya lu lebih milih Kwanza daripada Harry Maguire gitu loh. Sebenarnya lebih ke pemain-pemain yang masih muda ya kayak Kwanza. Enggak, lu tuh butuh Maguire tuh dibutuhin. Iya, gitu. maksudnya lebih nggak pantas Kwanza dibanding Iya. John Stones. John Stones kan pasti Ya walaupun dia Johnson dipanggil senior. karena seniornya. Karena Kalau senior. Kwanza, Nah, kalau argumennya gitu gue balikin. John Stones senior iya, Harry Maguire senior iya. John Stones main enggak? Harry Maguire main nggak pernah miss game di season ini. Ya, maksud jarang gua- miss. Maksud gue ini dua aja udah nggak add up gitu loh.
Iya. Karena Apalagi karena dipanggil sama-sama Nuansa. senior gitu. Cuman Maguire main lebih banyak, main lebih perform. Second half of the season Maguire sangat bagus. Itu nggak dipanggil aneh menurut gua. Sangat aneh. Ya kalaupun maksudnya John Stones dipanggil, menurut gua ya harusnya Harry Maguire juga dipanggil gitu loh. Iya, Entah iya. nanti John Stones bisa di bench atau gimana kan. Ya menurut gue ya Kwanza nggak deserve aja gitu Nggak loh, deserve. buat dipanggil gitu loh. Dan menurut kalian apakah Mark Gehi deserve buat dipanggil? Deserve Deserve lah, ya. deserve. Deserve. Atau orang-orang yang itu iri aja Iri. mungkin. Sebenarnya itu deserve karena gimana ya? Kita harus ngilangin itu yang nggak pernah kita denger aja, yang Betul, nggak pernah betul. kalian denger kayak Yang nama-nama baru ya, Iya, yang belum Kwanza. proven di pentas tertinggi gitu ya. iya. Iya, menarik. Sekarang kita bahas ke Midfield. midfielder. Boleh? Gue sebutin dulu ya, Inggris ini manggil beberapa nama. Yang pertama ada Declan Rice, Champions League finalist, Finalist. dan Premier League winners. Almost Ballon d'Or. Oke. If window Oke. UCL. Lalu ada Elliot Anderson, Mungkin terus Elliot Anderson. ada Jude Bagus, Bellingham, bagus. ada Jordan Henderson, ada Kobe Mainu, ada Liverpool, Morgan bro. Rogers dan Betul ya lapor. Eze bisa ya di midfield Eze bisa ya? Iya kan bisa attacking midfielder. Ya bisa. Iya dari nama-nama yang gue sebut. Apakah Yang menurut janggal? kalian ada yang janggal? sangat. Mungkin angkatan Hendo. buyut kita Anderson. Mungkin Hendo zaman-zaman Euro tahun yang Saka sama Rashford miss penalti Euro berapa? 2020. 2020 ya. 2020 mungkin Hendo di situ masih oke. Ya, Gitu. masih ada 6 tahun yang lalu. sekarang. 6 tahun yang lalu, Bener, Bang. bener. Maksud gue Hendo aduh. Bener, masih ada bener. nama-nama seperti Adam Wharton. Masih ada nama-nama seperti Alex Scott. Ya. Nama-nama midfielder yang memang regenerasi dari Inggris karena menurut gue Inggris ini regenerasi pemainnya lumayan cepat gitu loh. Ada Karena- terus ya? Ada terus karena dan juga yang berbahaya dari Inggris adalah yang gue lihat dari dulu gitu ya. Karena gue juga fans Inggris itu pergantian pemain dari rotasi timnas Inggris tuh sangat cepat gitu. Karena dulu kita ngeliat zamannya Lingard, Mason Mount masih di sana tiba-tiba berganti gitu kan. Grealish sekarang nama-nama itu udah gak dipanggil. Nah maksud gue Henderson kenapa masih ada gitu loh. Alex Harusnya Scott berembut ya? Benar. Iya. Tadi dipanggil cuman buat latihan doang kan? iya, sama kayak Rio buat Momoha. Ada Wharton dipanggil juga untuk latihan. Gitu juga latihan doang. Mungkin boleh disabotase tuh. Nah, mungkin boleh dicederakan Sampai John Alex Scott Stones. masuk. Hah? Boleh gak ngomong gitu? Oh jangan. Jangan. Oke, Jangan. nama-nama yang menurut kalian pantas buat dipanggil Tapi nggak dipanggil. di squad ini tapi nggak dipanggil. Yang sebetulnya perform di liganya gitu loh. Sebut Menurut satu- kalian sebut satu nama. Sebut Ya, satu nama. duluan Ya, duluan ya boleh aja, boleh nggak apa-apa. atau kalian sebut beberapa nama juga nggak apa-apa. Menurut gua, kalau dari gua ada Adam Wharton, Gibbs White. ada Gibbs White, ada Alex Scott, ada mungkin ada nama seperti Cole Palmer, Phil Foden, as much as I hate to say it. Walaupun nggak Foden menurut gua nggak perform, Maksud aja. gua- perform juga sih. Iya, Tapi cuman maksud butuh gua, lah. butuh pemain seperti Foden tuh butuh gitu loh. Terus mungkin gua 5 itu sih yang janggal nggak dipanggil. Iya. Ya, Apalagi Gibbs White lagi Gibbs White ngeri-ngerinya second half nih. of the season. ya maksud dong. gua 5 Karena- pun kayaknya kebanyakan juga ya maksudnya. Iya, Ini cuman- midfield yang dipanggil juga ada Jude Bellingham, Anderson dan lain-lain. Menurut gua dari nama yang lu list tadi kayaknya cuma butuh 1 atau 2 nama sih yang maksud gua yang bisa gantiin di squad sekarang. Mungkin ini. di Gibbs White dan- Iya, mungkin Henderson. Ya Henderson. Henderson digantiin sama Adam Wharton menurut gua sih. Oh karena komposisinya. Karena komposisinya karena- CDM juga kan. Defensive Menurut midfielder. lu Bill siapa yang harus diganti dan yang masuk untuk di midfield England di tahun ini? Wah kalau ngomong di midfield ya mungkin sama sih kayak tadi karena yang seharusnya di take out sih ya itu tadi Henderson. Dan yang masuk menurut lu siapa yang paling Tadi pantas? sama Adam Wharton. Adam Wharton yang paling cocok. Ya Alex Scott juga bisa. Alex Scott juga bisa. Oke, menarik. Mungkin The whole teammates, you were going to the south stand, the famous yellow wall, which was empty today. kita ke forwardnya kali ya. Ini ada, ini menarik juga nih, maksudnya forwardnya juga cukup Nah ini kontroversial ya. mungkin ini bisa iniin kayak midfield nih gue bisa pindahin ke attack. Maksudnya attacknya dikurangin diganti siapa? Ya, Tadi tapi gue bacain dulu nih, maksudnya forward yang dipanggil sama Thomas Tuchel. di tengah shooting. Ada Bukayo Saka yang pertama, terus ada Harry Kane, Wah, itu baru. ada Marcus Rashford, terus juga
Anthony Gordon yang baru pindah ke Barca. Drama. Para Terus ada Oli Watkins. What? Terus juga Noni Madueke sama Layak tuh. Ivan Toney. Layak tuh berdua. Menurut Maksud kalian gua. dari forwards yang dipanggil di squad England tahun ini siapa yang paling menarik? paling menarik. Yang paling menarik. Madueke Saka. Wow. Pemain yang sangat atraktif dan enak ditonton. Gua jujur Enak gua nggak tuh peduli. ditonton. Gua nggak peduli Saka pernah ngapain buat Inggris. Cuma menurut gua nggak penting banget kalau dia starting. Dan Madueke juga nggak penting tuh, nggak layak. Maksud gua Madueke, come on man, Madueke. Iya. Apa yang bisa dikasih oleh Madueke ke timnas Inggris? Yang nggak bisa dikasih pemain lainnya. Celananya agak melorot. Wow. Wow. Dia menang di headband doang Iya, ya. Menang di head. Kos kakinya tinggi. Iya. Tapi dibanding Saka dan Madueke menurut kalian ya apakah deserve Saka, maksudnya lebih understandable lah Saka gitu loh, karena ya karena experience di squad ini, atau malah menurut kalian lebih kayaknya Madueke nih. Menurut kalian ya nggak Saka dua-duanya. aja jadi udah Saka ya. gong, Dua-duanya. apalagi Madueke double Iya, triple gong gitu. Iya, bener. Gak dua-duanya. Sebenarnya berdasarkan performa Orang, ya. orang nih, berdasarkan kalau misalkan performa. kalau pelatih ya, satu pemain nggak perform, pengganti itu dibeli kan, pengganti dia dibeli, aturan yang bikin perform kok dua-duanya nggak perform, maksud dua-duanya gua. gong-gong. Kok dua-duanya gonggong gitu loh. Iya, bener, maksud bener. gua. Gong banget ini. Ya lagi-lagi kita berharap mereka bisa membuktikan lah ya Iya. Inggris ini. Mungkin Semoga Tapi bisa. sebenarnya mungkin terlalu harsh untuk ngomong gitu. Iya. Cuman Karena ya ya belum kompetisi belum mulai juga. kompetisi belum mulai. Tapi mungkin salah satu itu kali mungkin siapa Tuchel nggak manggil tren soalnya sisi kanannya udah gong. Iya, Tambah udah itu nanti dieksploitasi. di sisi kanan tinggal gini. Gini. Silakan nih lewat sisi Yuk kiri. nge-shoot nih. Oke. Dari Lewat sisi boleh. kanan, boleh. Itu mungkin Iya, alasannya iya, kan dipanggilnya iya. tren. Mungkin Heeh. iya sih, itu mungkin Tuchel juga bisa kayak gitu, atau emang Tuchel antek-antek di mana aja. Oke, terakhir Ivan Toney. Kenapa menurut kalian tahun ini masih dipanggil sama Tuchel di Tahu, squad mungkin ini? karena clutch-nya mungkin sebagai striker. Bukan boleh ini banyak. men, pressure, what pressure? Wah. Wah, itu doang yang dipikirin. Penalti, no look. Ya mungkin Udah gitu doang. untuk pelapis Harry Kane kali ya. Ada Dominic Calvert-Lewin yang Bahkan dia lebih bukan terbukti. pelapisnya Harry Kane, pelapisnya Oli Watkins. Oh iya benar. Ya maksud gua untuk posisi ketiga dari striker itu masih ada Dominic Calvert-Lewin yang dimana dia lebih kita bisa lihat di Perform ya. lebih perform di Premier League gitu loh. Walaupun lu main untuk side Leeds gitu loh yang dimana dia nggak mid table team aja, baru promosi kan gitu. Tapi masih golin banyak sih. Oke lah. Kalau Ivan Toney kan maksudnya dia juga main walaupun dia ngegolin lebih dari 20 ya sedikit gue ya. Cuman mainnya di Liga Arab kan. Lebih. Benar. Golnya banyak kan? 20 segitu, 20 lebih lah, 20 apa 30 lah. Ya maksud gue, at the end of the day lu main di Liga Arab gitu Tuh loh. 32 golnya. Dan lu kena skandal curang, Apa? gue gak bakal lupain. Ivan Toney, Oh iya. Oke. gue gak bakal lupain. Ya intinya ya lagi-lagi questionable lah ya Tuchel manggil ini. Mungkin ada yang kita nggak lihat dari visi Karena Tuchel belum lihat Harry Maguire ditaruh di striker sama Erik Ten Hag, ditonton di Europa League. Oke, terakhir aja nih. lupa. Terakhir aja nih. Menurut kalian dengan skuad yang dipanggil Tuchel ini sejauh mana Inggris bakal melangkah di hajatan dunia ini? Terakhir nih menurut kalian. Semifinal. Karena Semifinal. Portugal akan menangkan sesakit-sakit hati gue ngomong kayak gitu karena gue fans Inggris. Kayaknya tahun ini Inggris enggak sih. Kayak terlalu riskan sih skuadnya ya. Kalau menurut lu gimana? Sejauh mana nih? Ini aja awalnya udah banyak gemuruh yang nggak bakal nyampe lah ke final. Dan aneh. Karena final spotnya satu punya Portugal. Spanyol. Di Spanyol Portugal dong ketemunya. Ya bisa kita tampung. Kita tampung ke Spanyol itu. Oyarzabal. Siapa strateginya Oyarzabal nggak sih depannya? Iya. Oyarzabal, Real Sociedad. Nggak bisa apa-apa kamu dibandingkan Cristiano Ronaldo dan Bruno Oyarzabal golin loh di Nation League Euro. Golin dia. Mungkin Inggris mungkin bisa semifinal mungkin paling tinggi ya, tapi ya Ya, semoga maksud gua kayak mereka bisa proof kita
punya judgement salah Iya. ya kan, semoga dia bisa perform. Ya mungkin itu aja review squad hajatan dunia tahun ini. 2026 tahun sekali itu. Pasang sekali. Tahun sekali. See you on the next episode. Bruno Fernandes to Bye go. bye.